Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan untuk kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Perjalanan waktu yang kita boleh lewati satu minggu ini pasti mengingatkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat mungkin kita kecewa, mungkin kita sedih, mungkin kita marah, mungkin kita tidak menyukainya. Tetapi itulah realita kehidupan yang sulit untuk kita hindari di dalam kehidupan ini. Dan itu akan selalu ada terjadi dalam kehidupan. Berbicara tentang apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara bagian yang pertama, tulus dan syukur. Nah, secara khusus berbicara tentang kasihilah sesamamu. Waktu kita melihat pujian, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, maka di dalam bagian refnya itu dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah kasihilah sesamamu. Maka di dalam sebuah perenungan, sebuah pujian ini mau mengungkapkan sebenarnya seperti apa seseorang yang beribadah yang disebut kasihilah sesamamu. Seperti apa gambaran kasihilah sesamamu yang kita pahami sejauh ini, yang kita coba terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali dan sering terjadi kita gagal dan mengalami kegagalan. Dan waktu ini kita membaca bersama-sama, maka kita menemukan bahwa kasihilah sesamamu ini adalah perjuangan yang panjang yang terus-menerus kita mengalami kegagalan. Maka Alkitab memberikan satu pengajaran penting bagi kita bersama-sama di dalam bagian ini. Ketika kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang 18. Waktu kita membaca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-9, maka ungkapan kasihilah sesamamu manusia itu menjadi satu ketetapan, satu perintah yang Tuhan beri kepada umat Tuhan. Kita mundur jauh ke belakang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita sulit untuk mengasihi sesama. Alkitab membuktikan, saudara pun kita bunuh. Artinya, kasih itu hilang di dalam kehidupan kita. Dan sulit bagi kita manusia mau mengasihi sesama. Sekalipun kita mengerti, kita paham tentang mengasihi, kita tahu apa itu kasih, tetapi buktinya kita mengalami kegagalan terus. Maka waktu orang Israel dikatakan, waktu mereka di Mesir, sekarang mereka pindah. Waktu mereka pindah dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, maka Alkitab menuliskan di dalam kitab Imamat ini, Musa, engkau harus mendirikan kemah suci untuk umatmu. Kemudian sesudah membuat kemah suci, maka Tuhan juga memberikan satu aturan yang baru bagi manusia. Sebuah aturan di mana manusia yang hidup di dalam kejahatan, sekarang manusia yang jahat harus saling mengasihi. Itu enggak gampang. Maka Tuhan memberikan satu ketetapan, hidup kudus itu seperti apa? Gambaran kehidupan manusia yang berdosa itu seperti apa? Maka di dalam kitab Imamat ini dikatakan begitu luar biasa tentang kasihilah sesamamu. Ini yang menjadi gambaran. Manusia berdosa, bangsa yang berdosa, Tuhan pilih salah satu bangsa yang namanya Israel. Tuhan pilih bangsa ini untuk melihat kembali bagaimana yang sesungguhnya menjalani sebuah kehidupan dengan tuntunan Tuhan sendiri. Maka Tuhan memberikan sebuah aturan bagi manusia yang berdosa ini. Aturannya adalah bagaimana engkau manusia berdosa yang engkau tidak menyukai sesamamu, yang engkau membenci sesamamu, tetapi sekarang kamu harus mengasihi sesamamu. Dan standar ini nggak ada pada kita. Standar mengasihi sesama nggak ada pada kita. Hanya ada pada Tuhan. Nah, standar yang diberikan Tuhan ini sangat-sangat tinggi, luar biasa. Maka manusia gagal di sana. Nah, kasihilah sesamamu manusia itu seperti apa yang digambarkan di dalam Imamat pasal 19. Maka di dalam Imamat pasal yang ke-19 dikatakan kepada orang Israel, Musa mengatakan, kamu nggak boleh memeras, kamu nggak boleh merampas, kamu nggak boleh menahan upah sesama. Maka waktu bicara memeras, merampas,
dan menahan upah. Itu lagi mau memberikan gambaran. Itulah perilaku manusia yang berdosa, yang selama ini rusak, sekarang mau diarahkan kembali kepada ketetapan Tuhan. Waktu diarahkan kepada ketetapan Tuhan, ini pasti memberontak. Manusia itu pasti memberontak. Karena apa? Bicara memeras, merampas, itu menjadi gaya kehidupan waktu mereka ada di Mesir. Itu hal yang biasa. Yang berkuasa bisa melakukan apa saja kepada bangsa yang lemah. Dan bangsa yang kuat akan memperlakukan semau-maunya kepada bangsa yang lemah. Maka sikap itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka, di mana sekarang kamu harus pindah dari kehidupan itu. Kemudian yang kedua dikatakan, bukan hanya jangan memeras, merampas, dan menahan upah, tetapi dikatakan jangan mengutuki dan memberi sandungan. Memang kecenderungan manusia itu suka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kecenderungan manusia itu kalau nggak ada aku kutuk kau. Mengutuk itu zaman itu hal yang biasa. Bahkan sampai zaman sekarang masih ada yang melakukan hal itu. Sebagai contoh, ketika ada bangsa tampak jahat, bangsa yang langsung terkutuklah engkau. Sebegitu mudah untuk mengatakan hal itu. Tetapi di dalam konteks manusia berdosa, bangsa yang berdosa, ada bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk kamu nggak boleh seperti itu lagi. Sesama anggota satu bangsa, kamu sekarang nggak boleh begitu lagi. Kamu tidak boleh menunjukkan sikap yang jahat, yang digambarkan oleh dunia yang jahat, yang kamu hidupi selama ini. Nggak boleh lagi. Kemudian yang berikut dikatakan apa? Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Memang kalau kita membaca Alkitab, justru berbicara di meja keadilan, di situ ketidakadilan. Dan untuk menemukan keadilan di tengah-tengah manusia yang berdosa, kita tidak akan pernah menemukannya. Keadilan selalu dihubungkan dengan kebenaran. Kebenaran dan keadilan itu menjadi satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Selalu bicara keadilan, ada kebenaran. Bicara kebenaran, itu keadilan. Maka ini menjadi satu ketetapan Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada umat Tuhan untuk kasih kepada sesama. Kalau kita dikatakan kasih kepada sesama, maka kita mulai menunjukkan sikap yang adil. Itu baru bagian-bagian yang kecil yang Tuhan mengajarkan kepada manusia. Seperti seorang bayi yang baru lahir, ketika dia mulai mengerti, mulai diajarin. Mulai diajarin A, diajarin B, diajarin C. Jatuh, bangun, terus dan terus. Tapi itu terus diarahkan kepada mereka. Karena apa? Di situ dikatakan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah, kalau kita melihat di zaman kita sekarang, mengadili orang dengan kebenaran, orang yang terang aja bisa jadi gelap, yang gelap bisa jadi abu-abu, bahkan gelap bisa jadi terang. Tergantung berapa banyak uang kita. Kita bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena mencari keadilan di tengah-tengah kehidupan yang tidak adil. Kita beberapa waktu di dalam PA, bagaimana manusia mencari keadilan kepada orang yang berdosa. Sulit menemukannya. Dan gak akan pernah ketemu di sana. Maka Alkitab mengajarkan carilah keadilan itu kepada pemilik keadilan. Siapa pemilik keadilan? Ya Tuhan kita. Maka waktu kita tahu Tuhan yang adalah sumber keadilan, maka kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada keadilan. Dan itu berat bagi kita. Karena kita nggak suka yang seperti itu. Dari sini kita bisa melihat Tuhan memberikan satu ketetapan, satu aturan yang begitu luar biasa, standar yang tinggi kepada umat Tuhan, dengan arahan tujuan supaya sampai pada kehendak dan ketetapan. Kemudian hal yang berikut, masih dalam bagian yang sama di ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Yang suka menceritakan, kalau bahasa kita sekarang apa? Suka gosip, menyebarkan satu berita yang sebenarnya nggak benar.
Kalau kita lihat media terlalu banyak yang benar. Tapi yang heran, yang baca langsung ambil aja, langsung share juga kemana-mana. Sehingga pesan yang sebenarnya hoax justru sekarang jadi dianggap yang benar. Maka kita juga harus jeli melihat, harus mampu memperhatikan mana berita yang benar. Jangan menyebarkan fitnah. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan saat ini, menyebarkan fitnah itu kayaknya kalau nggak menyebarkan fitnah nggak enak hidup. Kalau kita nggak ngomongin orang tuh nggak enak. Kalau kita nggak ngomongin gereja yang lain nggak enak. Kalau kita nggak ngomongin hamba Tuhan yang lain nggak enak. Kalau kita nggak ngomongin jemaat yang lain nggak enak. Dan yang parahnya adalah ketika gereja berbicara tentang gereja, memfitnah gereja dengan cara yang salah, yang sesungguhnya berbeda. Itu persoalan. Maka ungkapan pujian di dalam ref ini, kasihilah sesamamu sebagai bentuk ibadah, mau memberikan gambaran ibadah itu berbicara engkau dan Tuhanmu. Maka waktu engkau mengasihi itu sebagai persyaratan, sebagai bentuk ibadahmu kepada Tuhan. Tetapi berapa sering kita justru menyebarkan cerita yang tidak benar. Dan itu seringkali terjadi. Maka nggak gampang kita menjalani kehidupan ini. Kemudian, jangan engkau mengancam hidup sesama manusia. Awas, lu datang lagi, nyawamu jadi taruhan. Awas, lu ngomongin gua, tunggu balasan. Ngancam siapa kita. Kadang kita merasa hebat, kita merasa kuat. Mungkin karena kita punya uang. Mungkin karena kita punya kuasa. Mungkin karena kita punya jabatan. Mungkin karena kita punya pengaruh. Semudah itukah kita mempertontonkan diri kita? Tetapi dari nilai kebenaran ini mau mengatakan bahwa jangan mengancam hidup sesamamu, jangan melakukan fitnah kepada orang lain. Aku Tuhan. Itu kata firman. Kalau Tuhan yang ngomong kita lawan, apa artinya? Penjahat kita semua. Kita masih hormat sama orang tua? Sebagai anak muda, masih hormat sama orang tua. Mari kita buktikan kita sebagai orang Kristen yang menghormati orang tua. Pak, orang tua saya nggak pantas untuk dihormati. Hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar. Tapi kita nggak punya kuasa untuk tidak menyukai dia. Yes, kita boleh nggak suka dengan sikap gaya hidupnya yang salah. Tapi pribadinya dia tetap orang tua kita. Dan kita harus tetap menghormati. Itu kebenaran. Dan tuntutan buat kita bukan hal yang mudah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 17. Jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Ingat ya, jangan membenci saudaramu dalam hatimu. Seperti apa membenci dalam hati? Seperti apa seseorang membenci dalam hati? Biasanya orang yang membenci dalam hati, banyak kemunafikan yang karena nggak ada yang tahu. Kita senyum sapa satu dengan yang lain. Apa kabar? Kita nggak tahu hatinya. Kita bisa menunjukkan hal yang seperti itu. Tetapi justru dikatakan jangan sampai ada kebencian dalam hati. Memberikan gambaran betapa sulitnya bagi orang untuk menunjukkan sikap kasihnya kepada sesama. Ketika orang itu mungkin kita nggak suka. Mungkin melakukan kesalahan pada kita. Maka kalau orang sudah melakukan kesalahan kepada kita, sulit sekali bagi kita untuk menerima. Tapi dalam PKJ 264 berbicara tentang ibadahmu yang sejati. Masuk di dalam PKJ itu apa? Lagu itu bersifat rohani dan berbicara tentang doa, ucapan syukur, kemudian bicara pengampunan, bicara tentang kehidupan nilai-nilai Kristiani yang begitu dalam. Sehingga lagu dari Mercy Tampu Bolon ini masuk dalam PKJ. Terlalu banyak lagu yang diciptakan sekarang. Tapi untuk masuk ke dalam PKJ itu nggak mudah. Dia ada sortiran yang begitu luar biasa. Dan ketika lagu ini tercipta di 1998, dia masuk dalam PKJ. Karena syairnya yang begitu baik. Syairnya yang begitu indah. Begitu dalam. Dan itu mau mengungkapkan tentang ibadah kita kepada Tuhan. Yang menyoroti tentang cara hidup kita, sikap kita, iman kita.
Dan itu menjadi satu gambaran betapa tidak mudahnya kehidupan orang yang beribadah kepada Tuhan. Ingat ya, ibadahmu kepada Tuhan salah satu bentuknya adalah mengasihi sesama. Maka waktu kita tidak mampu mengasihi sesama, ibadah kita nggak ada nilai di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Jangan membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan jangan engkau apa? Mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini yang menjadi persoalan. Biasanya kebencian itu akan membuat kita nggak suka kan sama orang lain. Tetapi justru sikap hati yang seperti itu sebenarnya membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Karena sikap hati kita, sekalipun itu tidak terungkapkan, membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Maka kasih kepada sesama tanpa engkau menegur, tanpa engkau mengingatkan orang itu menjadi kesalahan buat kita. Dan jadi persoalan. Itu kita suka. Kita senang dengan gaya hidup seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Sekarang kamu Israel, bukan lagi di Mesir. Sekarang kamu menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana kamu harus hidup dengan gaya hidup yang baru. Ini masih di dalam konteks satu bangsa, bangsa Israel. Belum berbicara secara keseluruhan. Tetapi dalam bagian ini mau mengingatkan, Tuhan waktu memerintahkan umatnya, Tuhan juga yang akan menolong umatnya. Tapi sayang, kalau umatnya nggak mau, Tuhan juga nggak bisa buat apa-apa. Karena apa? Itu pertanggungjawaban kita sebagai umat yang mau diatur oleh firman Tuhan. Karena banyak orang dengar firman Tuhan, tapi tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Banyak orang bawa Alkitab, tapi itu hanya biasa-biasa saja. Banyak orang ke gereja, tapi dia tidak mengerti tujuan dia datang beribadah pada Tuhan. Itu realita terjadi. Dan itu menjadi perjuangan kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Itu menjadi pertandingan kita secara terus-menerus. Maka kita mengingat ketika Injil Yohanes menuliskan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka ungkapan ini lagi menunjuk apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Karena apa? Sudah dikasih tentang hukum Tuhan, manusia tetap gagal dan gagal untuk mengikuti. Secara khusus untuk mengasihi sesama. Maka Kristus hadir, mau menunjukkan, mau membuktikan satu keteladanan yang berbeda. Karena apa? Salah satu ungkapan Yesus apa? Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 19, hanya dikatakan apa? Kasihilah sesamamu, khususnya bangsamu sendiri. Tetapi ketika Kristus hadir, maka dikatakan apa? Kasihilah musuhmu. Nambah. Bertambah lagi. Semakin berat lagi. Kalau disuruh mengasihi musuh, ini lagi mau memberikan artian seperti ini. Seperti apa sih gambaran musuh? Kalau bicara gambaran musuh berarti sesuatu yang istilahnya berlawanan dengan kita. Maka kalau kita membaca di dalam Roma, ketika manusia berdosa, manusia tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Maka manusia itu dikatakan seterunya Allah. Kalau manusia itu seterunya Allah berarti apa? Musuh Allah. Kalau manusia itu musuh Allah berarti apa? Manusia tidak layak di hadapan Allah. Kenapa? Karena dosa. Karena nggak mampu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tetapi Yesus sendiri yang hadir di dalam dunia, dia menunjukkan ketaatannya kepada perintah Bapaknya untuk apa? Mengasihi musuh ini. Maka Roma mengatakan, dia datang memperdamaikan musuhnya dengan Sang Bapa. Kristus hadir mendamaikan musuh, yaitu manusia, dengan Bapa. Harusnya musuh dilenyapkan. Harusnya musuh dihabisi. Tapi Kristus datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Kristus mengajarkan supaya apa? Kita saling mengasihi.
seperti aku telah mengasihi kamu. Maka memberikan gambaran kasih yang Yesus ajarkan, yang dia teladankan ketika di dalam dunia, itu juga yang kita teladani. Salah satu contoh adalah dia mendamaikan musuhnya dengan sang Bapa. Maka nggak ada hak bagi kita untuk benci sama manusia. Kita nggak punya hak. Tapi boleh nggak Pak benci? Yaitulah sikap manusia berdosa. Tetapi waktu kita benci, waktu kita marah, waktu kita nggak suka, yang jelas kita sendiri yang tersiksa. Yang jelas kita yang tersiksa. Tapi waktu kita bisa menerima dia, mengampuni dia, maka itu akan menolong, memberi ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Maka aku memberikan perintah yang baru supaya kamu, yaitu saling mengasihi. Maka di dalam bagian berikutnya dikatakan, untuk saling mengasihi ini bukanlah hal yang mudah dan sulit. Tapi menarik, kata Petrus seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Waktu saya membaca bagian ini kembali, maka saya melihat ada satu hal yang begitu penting untuk kita coba renungkan dalam diri kita. Sejauh mana kita mau menunjukkan sikap yang benar kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya apa? Ketaatan kita sebagai orang percaya kepada kebenaran, maka akan membuat kita mampu untuk saling mengasihi. Ketidaktaatan kita kepada kebenaran akan membuat kita tidak mampu untuk saling mengasihi. Itulah firman Tuhan. Maka Pak, kalau begitu bagaimana? Taat pada kebenaran. Apa Pak itu kebenaran? Saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita baca di hukum kasih, sudah dikatakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Artinya apa? Hal yang sangat penting untuk kita terapkan dalam hidup kita. Maka di sini kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya apa? Kalau kita benar-benar taat pada kebenaran, kita taat pada firman Tuhan, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup kita, maka disitulah kita akan apa? Kita akan mampu menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kita akan mampu menunjukkan sikap saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dan kita akan membuktikan bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan bagi kita. Sebagai anak muda yang terus menjalani kehidupan ini, tantangan kita akan semakin besar. Tapi dasar kebenaran yang bertumbuh dalam diri kita akan menjadi perisai yang kuat untuk kita menjalani kehidupan demi masa depan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita saat ini. Yang kita khawatirkan adalah kalau kita hidup tidak beribadah sungguh kepada Tuhan. Itu yang harus kita khawatirkan. Perjalanan kita mau mengingatkan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas itu mau menunjukkan apa? Kesungguhan kita untuk hidup saling mengasihi. Ketaatan kita kepada kebenaran akan membawa kesungguhan hati kita untuk mengasihi sesama. Sehingga ketika orang melakukan jahat pada kita, mungkin kita yang punya tanah digeser sama orang 1 meter. Seringkali kan terjadi, digeser 1 meter. Kira-kira apa yang kita buat? Jangan sampai tumpah darah di situ. Selesaikan secara hukum. Kalau hukum nggak bisa, 1 meter sampai seberapa keturunan akan ribut hanya karena 1 meter. Tapi ingat, orang yang melakukan itu adalah orang yang berbuat salah. Kita yang benar jangan turut berbuat salah di sini. Karena itu kehidupan yang seringkali kita harus hadapi dalam kehidupan kita. Dan di sini menjadi mengingatkan, kalau ibadah sejati berbicara tentang kasihilah sesama, maka ini adalah merupakan satu standar kebenaran yang harus bertumbuh dalam hati kita untuk memandang kepada kehendak Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kita. Maka sebagai pengajaran bagi kita, hal yang penting untuk kita ingat bersama-sama. Yang pertama,
Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak dapat mengasihi sesama dengan benar. Makanya ada film cinta palsu kan? Ada kan cinta palsu. Karena apa? Ya karena nggak benar, hanya palsu. Ada orang Kristen di gereja tapi palsu. Ibadahnya nggak benar. Dia tampak beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ada orang yang berbicara kebenaran, tapi palsu. Karena rasul-rasul palsu pun ada di Alkitab. Mereka berbicara kebenaran, tapi mencari keuntungan sendiri, itu palsu. Karena waktu kita bercermin pada kebenaran, kita mengakui kebenaran, kita harus melakukan kebenaran. Bukan mencari keuntungan di balik semuanya. Contoh kita sebagai anak muda, seringkali menggunakan ayat untuk orang yang kita kasihi kan. Salah satu ayat misalnya di Mazmur 119 ayat 11 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku gak berdosa terhadap engkau. Kita pakai untuk nulis buat orang-orang yang kita kasih. Dalam hatiku katanya. Ada apa? Biasanya yang senyum-senyum pernah merasakan. Udah lewat ya Pak? Oh, Bapak udah lewat katanya. Berarti Bapak pakai ayat itu buat Ibu, jangan-jangan. Ya, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dari sini kita bisa belajar. Iya, untuk mampu mengasihi sesama dengan benar. Cuma satu caranya. Taat pada kebenaran. Lebih daripada itu nggak bisa. Pak, banyak orang gak percaya bisa kok mengasihi. Yes, mereka mengasihi secara manusia yang bersifat sementara. Tapi kasih kita ini bersifat hari ini, besok, dan selama-lamanya. Itu bedanya. Kemudian hal yang kedua, mengingatkan kita. Mengasihi sesama, menjauhkan kita dari dosa. Ingat, kadang ketidaksukaan, kebencian, bertumbuh dalam hati kita. Sehingga apa? Kita nggak mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Padahal sikap seperti itu Alkitab menuliskan tadi justru membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Maka kalau ibadah yang sejati adalah kasihilah sesama, jangan buat diri kita menjadi berdosa hanya karena tidak menyukai orang lain. Kalau kita menjalani kehidupan ada banyak kebencian, ketidaksukaan, nanti jadi penyakit dalam hidup kita. Maka kita teringat ketika Pilatus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, imam-imam, aku tidak pernah menemukan kesalahan pada orang ini. Tidak ada kesalahan apapun yang kutemukan pada Yesus yang hendak engkau salibkan ini. Tapi kata Pilatus apa? Ayat selanjutnya. Tapi Pilatus tahu mereka menyerahkan Yesus karena kebencian, kedengkian mereka terhadap Kristus. Semua itu bisa terjadi. Maka kita sebagai gereja, kalau kita memupuk nilai-nilai kedengkian dan kebencian, tinggal tunggu waktu kapan Tuhan beri pelajaran bagi kita. Syukur-syukur kalau dikasih pelajaran, kalau langsung dimatikan siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka mari kita berhati-hati di dalam mengasihi sesama, menjalani kehidupan ini. Kemudian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mau memberikan gambaran sebagaimana Kristus mengasihi manusia yang berdosa, dia juga mau supaya manusia berdosa. Mengasihi manusia berdosa. Apalagi sebagai manusia yang percaya kepada Kristus harusnya mampu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pak, mana bisa kita nggak mampu mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kalau kita mengatakan kita tidak bisa, berarti firman Tuhan inilah pembohong. Kenapa? Nggak mungkin Kristus mengajarkan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Yang ada kita tidak mau melakukan apa yang diajarkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pengajaran penting bagi kita yaitu mengasihi sesama adalah ketetapan Tuhan. Maka orang yang tidak mau mengasihi sesamanya, dia melawan Tuhan. Orang yang tidak mau mengasihi sesamanya, dia sedang melawan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Hati-hati.
Kita manusia yang dibentuk Tuhan dari debu. Masa melawan dia? Nggak bisa. Kita manusia yang hari ini ada, besok udah tiada. Mana bisa melawan yang terus dan terus ada itu? Saya suka bilang, hebat ya manusia. Ciptaan melawan pencipta. Hebat sekali. Harusnya ciptaan tunduk, hormat, beribadah pada pencipta. Bukan ciptaan malah melawan pencipta. Itu adalah persoalan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan, iya, aku ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan aku ini diberikan ketetapan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Maka itu akan menjadi jalan bagi kita, mengarahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan mau. Maka ibadah yang sejati berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati, kasihilah sesama manusia. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, menjalaninya di dalam kesetiaan dan ketaatan kita pada kebenaran